Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Arahma dengan NPM 24130-24053. Di sini saya akan menjelaskan fungsi biji pada tumbuhan. Yang pertama apa itu biji pada tumbuhan? Jadi, biji adalah alat utama untuk berkembang biak. Biji merupakan bagian terpenting dalam tumbuhan. Biji bisa disebut tumbuhan embrio yang tertutup oleh lapisan pelindung di bagian luar. Spermatofit merupakan bagian dari proses reproduksi pada tumbuhan berbiji. Saat pembentukan biji, hampir semua tumbuhan menghasilkan biji. Kualitas tumbuh kembangnya suatu tumbuhan bergantung dari penyebaran biji. Apabila penyebaran biji benar, maka perkembangan tumbuhan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitupun sebaliknya. Biji yang mempunyai kualitas baik adalah biji yang matang secara fisiologis. Ciri dari biji berkualitas seperti tanaman padi yang menguning atau kulit pembungkus biji pada kedelai menguning. Selanjutnya, pengertian biji menurut para ahli. Yang pertama ada Salisbury tahun 1992. Biji adalah proses radikula yang menghasilkan akar embrionik yang berfungsi sebagai perkembangbiakan tanaman karena adanya karbohidrat dan protein. Yang kedua, menurut Camille tahun 1986, biji artinya benih yang difungsikan sebagai makanan maupun perkembangbiakan dengan mengandung kadar air sekitar 30-55% di dalamnya. Selanjutnya ada jenis biji terbuka. Jadi tumbuhan biji terbuka biasa disebut Gymnospermae. Merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Pada tumbuhan biji terbuka, biji terletak langsung di antara daun-daun penyusun, runjung atau strobilus. Gymnospermae sendiri mempunyai organ tumbuhan yang berupa akar, daun, batang, strobilus, dan pembuluh. Tumbuhan biji terbuka memiliki sistem perakaran tunggang, di mana jenis batang yang bercabang-cabang dengan ukuran daun yang kaku, tebal dan sempit, kecuali pada melinjo yang berdaun lebar dan berakar tunggang. Bakal bijinya sendiri terbuka dan terletak di bagian permukaan bakal buahnya. Bakal buah tersebut tumbuh di luar megasporofil. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. Ciri-cirinya antara lain tidak memiliki bunga sejati dan mahkota bunganya tidak ada. Bakal biji yang terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah dinamakan tumbuhan heterospora, yaitu tumbuhan yang menghasilkan dua jenis spora berlainan. Megaspora sendiri membentuk gamet betina. Selain itu, mikrospora menghasilkan serbuk sari dan struktus reproduksi membentuk di dalam strobilus, sehingga terjadi pembuahan tunggal. Ciri-ciri yang lainnya yang pertama, belum memiliki bunga sejati yang berupa strobilus. Yang kedua, tidak mempunyai ovarium di strobilus. Yang ketiga, batang tidak memiliki floterma. Yang keempat, pembuahan tunggal. Yang kelima, bakal biji sendiri tidak terlindungi oleh daun buah. Selanjutnya ada peran tumbuhan berbiji pada kehidupan. Gymnospermae bermanfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu sebagai tanaman hias, sebagai bahan industri, sebagai bahan pembuat korek api, sebagai sayur mayur, misalnya melinjo, sebagai penghasil minyak cat, sebagai bahan baku damar atau sebagai bahan untuk obat. Yang kedua ada biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae mempunyai ciri khas di mana seluruh tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Di dalam tumbuhan biji tertutup, tumbuhan yang bergabung sangat beragam, seperti tumbuhan yang menjulang tinggi hingga tumbuhan pemanjat. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan berbiji tertutup monokotil, berkeping satu, dan dikotil atau berkeping dua. Tumbuhan biji tertutup yang termasuk tumbuhan monokotil biasanya mempunyai biji tunggal dan bukan merupakan tumbuhan yang mempunyai kayu
Karena tumbuhan bertipe monokotil ini biasanya tidak mempunyai kambium. Ukuran batang tumbuhan monokotil biasanya kecil dan tidak bercabang dengan tipe tulang daun sejajar. Jumlah mahkota bunga tumbuhan juga berkelipatan 3. Oleh sebab itu, tumbuhan biji tertutup dengan tumbuhan dikotil biasanya mempunyai bentuk fisik berupa semak ataupun pohon yang perdu. Tumbuhan jenis ini mempunyai tipe kayu dan batang yang keras, berkambium serta bercabang. Sistem perakaran tunggang dan jumlah mahkota bunga tumbuhannya berlipat 2 atau 5. Bagian biji dikotil memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, plumula adalah poros embrio yang tumbuh ke atas. Yang kedua itu radikulo atau radikula merupakan proses embrio yang tumbuh ke bawah. Yang ketiga, selubung biji adalah selaput tipis yang melindungi biji dari kerusakan fisik. Yang keempat, hipokotil yang bagian embrio yang berada di bawah poros embrio. Yang kelima, epikotil merupakan bagian embrio yang berada di atas poros embrio. Yang keenam adalah embrio, yaitu calon tanaman atau tumbuhan baru. Yang ketujuh ada kotiledon, yaitu bagian biji yang paling besar. Yang terakhir yaitu ada fungsi biji bagi tumbuhan. Jadi fungsinya yang pertama itu sebagai tempat penyimpanan cadangan bagi tumbuhan. Biji dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, di mana hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Dan cadangan makanan digunakan untuk bertahan hidup, terutama saat bahan makanan di tanah itu menipis. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik. Dan yang terakhir itu sebagai membentuk tumbuhan baru. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.